Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang kelima ya. Pelajaran kelima, Ad-Darsul Khamis. Sebelumnya pada pelajaran keempat kita sudah belajar tentang zahaba dengan zahabat, yaitu zahaba untuk dhamir huwa sedangkan zahabat untuk dhamir hiya. Ya, sekarang kita akan belajar fi'il madhi ketika dia untuk dhamir ana, anta dan anti. Jadi seperti ini anak-anak Ustaz. Kalau kita di dalam bahasa Arab ketika kita ingin bilang sama seseorang, saya sudah pergi, kamu sudah pergi, dia sudah pergi, maka di situ ada perubahan ya. Dari fi'il madhinya itu ada perubahan. Misalnya seperti yang sudah kita belajar, zahaba itu untuk huwa, untuk dia laki-laki. Kalau dia laki-laki sudah pergi, kita bilang zahaba Muhammad. Taib ya. Kalau misalnya dia adalah seorang perempuan, kita mau bilang Fatimah sudah pergi. Zahabat pakai ta. Zahabat Fatimah. Taib ya. Sekarang kita mau bilang saya mau pergi, maka dia berubah lagi fi'il madhinya, yaitu zahabtu. Oke? Zahabtu. Ana zahabtu. Kemudian kita mau bilang dia sudah pergi, kamu sudah pergi. Anta zahabta. Anta zahabta. Kalau kita mau bilang kamu perempuan, kamu untuk seorang perempuan, anti. Anta untuk laki-laki kan? Kalau anti untuk perempuan, maka dhamirnya pun berubah. Anti zahabti. Anti zahabti. Baik ya, sekarang kita lihat bagaimana penggunaannya di dalam percakapan di bawah ini. Al-lughatul Arabiyyah, percakapan antara Aziz dan Salih. Hal ta'allamta al-lughatal Arabiyyah ya Salih? Hal ta'allamta, di sini ya, ta'allamta. Ini fi'il madhi namanya. Oke. Asal katanya adalah ta'allama yata'allamu. Ketika kita mau bilang, apakah kamu sudah belajar bahasa Arab, maka pakai ta, karena kita tanya kepada orang kedua, yaitu kamu. Hal ta'allamta al-lughatal arabiyyah ya Salih? Apakah kamu sudah belajar bahasa Arab, wahai Salih? Maka Salih menjawab, na'am ta'allamtu. Nah, ini orang pertama. Dia yang berbicara, maka dia pakai tu, ta'allamtu. Na'am ta'allamtul lughatal arabiyyah. Iya, saya sudah belajar bahasa Arab. Wa anta hal ta'allamta. Wa anta hal ta'allamta. Di sini ya, inti pembahasan kita hari ini. Wa anta hal ta'allamta al-lughatal arabiyyah, dan kamu, apakah kamu sudah belajar bahasa Arab? Baik ya, Aziz menjawab, la, walakin ta'allamtu. Walakin ta'allamtu al-lughatal Indonesia. Jadi, di dalam percakapan ini kita dapati kata-kata ta'allamta dengan ta'allamtu. Ta'allamta ketika kita ingin bertanya kepada orang, apakah kamu sudah belajar? Yaitu orang kedua, ya. Ta'allamta, apakah kamu sudah belajar? Kalau kita sebagai orang pertama menjawab, na'am ta'allamtu. Begitu juga dengan kata kerja yang lain. Misalnya, kita mau bilang, apakah kamu sudah minum? Maka kita bilang, hal syaribta. Hal syaribta. Kita jawab, na'am syaribtu. Iya, saya sudah minum. Hal syaribta, apakah kamu sudah minum? Na'am syaribtu. Begitu juga dengan kata kerja yang lain. Misalnya, membaca. Apakah kamu sudah membaca? Hal qara'ta. Ya, kita sebagai orang pertama kita jawab, na'am qara'tu. Baik ya, mungkin ini cukup jelas ya. Untuk pemahamannya insyaallah akan diulang lagi nanti pada tingkatan selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan ke percakapan yang kedua. Yang tadi itu untuk laki-laki. Anta. Anta ya. Ana dengan anta. Tu dengan ta. Baik ya. Sekarang kita masuk yang ke perempuan, anti. Kalau ana untuk laki-laki dan perempuan itu sama dia. Kalau misalnya seorang perempuan ingin berkata saya sudah belajar,
ta'allamtu. Seorang laki-laki ingin berkata, saya sudah belajar. Sama, ta'allamtu. Tapi yang bedanya ketika kita bertanya kepada seorang perempuan dan bertanya kepada seorang laki-laki. Misalnya di dalam percakapan ini kita baca ya. Ahmad, hal ta'allamtil lughatal arabiyyah? Hal ta'allamti. Ti, lihat ya. Ti, ini inti pembahasan kita. Kenapa pakai ti? Karena si Ahmad bertanyanya kepada siapa? Kepada Aisyah. Aisyah adalah seorang perempuan. Na'am, ta'allamtu lughatal arabiyyah. Aisyah menjawab, na'am, ya, ta'allamtu al-lughatal arabiyyah. Saya sudah belajar bahasa Arab. Baik ya. Wa anta hal ta'allamta al-lughatal arabiyyah? Aisyah bertanya kepada Ahmad, kemudian dia pakai kata-kata anta. Kenapa? Karena Ahmad adalah seorang laki-laki. Lawan bicaranya adalah seorang laki-laki. Wa anta hal ta'allamta? Bukan ta'allamti lagi dia pakai. Karena yang ditanya itu adalah si Ahmad, seorang laki-laki. Wa anta hal ta'allamta lughatal arabiyyah? Dan kamu apakah sudah belajar bahasa Arab? Ahmad menjawab, la, walakin ta'allamtu lughatal injiliziyah. Saya sudah belajar bahasa Inggris. Baik ya anak-anak Ustaz semuanya, baik yang di gambar yang sebelah sini dan di gambar yang sebelah sini, kita belajar tentang ana ta'allamtu, anta ta'allamta, anti ta'allamti. Baik ya, di situ ada perubahan pada kata kerjanya. Sekarang kita lihat di latihan halaman berikutnya. Al-misal, contoh, huwa qara'a al-Qur'ana. Huwa qara'a al-Qur'ana. Sekarang disuruh rubah menjadi ana. Ana qara'tu. Ya, ana qara'tul Qur'ana. Yang di atas artinya adalah huwa qara'al Qur'ana. Dia sudah membaca Al-Qur'an. Ketika dirubah menjadi ana, maka jadinya ana qara'tul Qur'ana. Ana qara'tul Qur'ana. Saya sudah membaca Al-Qur'an. Jadi yang perlu diingat ketika kita bicara tentang fi'il madhi, maka di situ ada makna sudah terjadi. Baik ya. Soal yang ke-1, kalian nanti isi yang 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama, huwa katabat darsa. Huwa katabat darsa. Dia telah menulis pelajaran. Sekarang disuruh rubah yang di atas tadi itu, yang di garis bawahi itu dirubah. Fi'il madhinya dirubah sesuaikan dengan dhamir anta. Ya. Anta, apa cocoknya? Kataba menjadi apa? Anta katabta. Anta katabta darsa. Ya. Anta katabta darsa. Kalau anti katabti. Kalau hiya katabat. Kalau ana katabtu. Kalau hiya lagi hiya katabat. Ya, oke ya. Ini sangat gampang insyaallah. Silahkan kalian kerjakan. Hanya saja di sini ada perubahan daripada fiil-fiilnya ya yang di soal kita ini. Pertama fiilnya kataba, kemudian fiilnya jalasa, kemudian zahaba, akala, dhoroba. Fiil-fiil ini tidak ada masalah dia ya. Yang nanti kalian rubah adalah di akhir-akhirnya saja, di huruf-huruf akhir saja. Baik, semoga semua faham. Yang tidak faham silahkan ditanyakan kepada Ustadz ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.